Hello guys, terima kasih telah mengklik video ini. Jadi kali ini saya akan sharing pengalaman kepada kalian tentang pendakian saya di Gunung Arjuna dan Welirang. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, gas. Oke, sedikit intro dulu. Jadi Gunung Arjuna dan Welirang ini ialah gunung yang saling berdekatan. Untuk Gunung Arjuna sendiri memiliki ketinggian 3.339 mdpl, sedangkan untuk Gunung Welirang memiliki ketinggian 3.156 mdpl. Dua gunung ini terletak di antara perbatasan Kabupaten Malang, Pasuruan, dan Mojokerto. Untuk gunung ini memiliki lanjut saja, kesuwen. Bismillah, gas. Jadi untuk hari sebelum keberangkatan kita sewa tenda dulu. Setelah itu mempersiapkan logistik dan peralatan. Setelah itu malamnya kita persiapan berangkat menuju ke base camp, karena besok pagi kita langsung berangkat. Kita berangkat dari Surabaya menuju ke Kabupaten Pasuruan, lebih tepatnya ke Tretes. Kita sampai di base camp tengah malam dan kita lanjut besok pagi. Hari pertama pendakian Arjuna Welirang. Untuk pendakian kali ini saya tidak berangkat sendiri. Saya ditemani oleh dua teman saya. Ada Bung Yahya asli Jombang Nyel, dan ada Bung Hadi asli Lamongan Nyel. Oke. Setelah persiapan kita langsung menuju ke pos 1 bernama Pet Bocor. Di sini kalian harus menyelesaikan administrasi simaksi kalian. Setelah itu kita akan pengecekan logistik oleh petugas. Barang yang kalian naik harus sama dengan barang yang kalian bawa turun nanti. Setelah pengecekan logistik selesai, kita akan di-briefing oleh petugas tentang aturan-aturan dan larangan-larangan yang harus dipatuhi dan dihindari. Untuk pendakian Arjuna Welirang ini maksimal 3 hari 2 malam, bisa juga 2 hari 1 malam kalau kalian memang tergesa-gesa atau pingin cepat. Dan untuk pendakian Arjuna Welirang via Tretes ini terdapat banyak sumber air, dan di setiap posnya terdapat sumber mata air. Jadi kalian tidak perlu bawa banyak air karena bisa refill di setiap pos. Oke. Untuk full build saya sendiri, pertama di sini ada sepatu, wajib sepatu. Setelah itu pakai celana, pakai kaos, gaiter tangan, carrier daypack. Sisanya menyesuaikan. Masa ya kok nangki ini dulu. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Uhuy. Pendakian Arjuna Welirang Sallallahu Nabi Muhammad Sallallahu. Pendakian Arjuna Welirang Sallallahu Nabi Muhammad Sallallahu. Kita berangkat dari pos 1 yakni Pet Bocor menuju ke Kop-Kopan sekitar pukul 9. Untuk treknya di sini didominasi oleh bebatuan. Jadi di sini jalanannya ialah full terjal. Karena di jalur pendakian Arjuna Welirang via Tretes ini biasanya dilalui oleh truk pengangkut belerang. Kalian juga bisa menggunakan jasa truk untuk langsung mencapai Pondokan atau pos 3, tapi itu juga melihat hari. Di sini kami juga menggunakan alat bantu navigasi yakni Avenza Map, yang mana di sini tersedia map offline. Jadi Avenza Map ini digunakan untuk mempermudah navigasi dan meminimalisir kemungkinan kita tersesat. Oke. Mana tuh, Rek? Bawa mana? Cari nanti. Equipmentnya apa? Carrier, sepatu, sama displayer, sama. Kamu gak macet loro ya? Panas nih. Setelah perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 yang didominasi oleh bebatuan, kita akhirnya sampai di pos 2 yakni Kop-Kopan.
akhirnya kita sampai di pos 2, yakni Kop-Kopan. Untuk di pos 2 ini terdapat sumber mata air dan juga di sini terdapat warung. Kalian juga dapat mengisi persediaan air yang habis, sumber mata air dari pipa. Terdapat warung yang tidak buka setiap hari, kata bapaknya. Di sini juga menyediakan gorengan, minuman saset untuk sekedar mengisi perut dan menambah bekal kalian. Setelah kurang lebih setengah jaman, kita lanjut ke pos 3. Anda berada di lokasi. Apa? Oke, kita lanjut menuju ke pos 3, yakni Pondokan, dengan trek yang sama seperti pos 1 menuju pos 2. Trek didominasi oleh bebatuan, menanjak, apalagi nanti di antara pos 2 dan pos 3 terdapat satu tanjakan yang dikenal dengan tanjakan. Kita juga sempat keturun atau tertidur karena ya gimana guys ya, kita capek dan ngantuk. Setelah melewati tanjakan Asu, nanti untuk treknya akan sedikit landai. Dan ketika kalian memasuki hutan pinus, itu artinya sebentar lagi kalian akan mencapai di pos 3. Oh ya, dan di pos 3 ini bernama Pondokan. Kenapa kok dinamakan Pondokan? Karena di pos 3 ini terdapat banyak sekali rumah atau pondok-pondok kecil yang digunakan penambang belerang untuk beristirahat. Untuk malam itu saya tidak sempat mengambil banyak gambar karena di sisi lain capek, kita juga ingin istirahat total untuk persiapan summit besok. Kita lanjut ke hari kedua. Niat awal ialah summit sebelum pagi, tapi karena kita masih capek, kita sarapan dulu. Di sini ada mie dan nasi, double karbo yang sangat overpower, telur gosong sedikit gak masalah, kerupuk, dan sedikit bawang goreng. Oke. Untuk persiapan summit, karena di sini summitnya siang, jadi tidak perlu menggunakan jaket, ganti kaos, dan menggunakan daypack. Kita lanjut menuju ke Puncak Arjuno. Kita akan melewati Lembah Kidang, dan untuk treknya tidak terlalu menanjak dan banyak landainya. Untuk treknya di sini berdebu dan di samping kanan kiri banyak pohon yang hangus karena kebakaran Arjuno beberapa tahun kemarin. Lembah Kidang sendiri merupakan lapangan rata. Kalian juga kalau beruntung akan bertemu dengan kijang. Kalau lebih beruntung lagi kalian akan bertemu dengan harimau. Untuk di Lembah Kidang ini bisa dibuat tempat camp. Dan dari Lembah Kidang, di sini kita bisa melihat Puncak Arjuno di sebelah sana. Oke.
Pundi sono, Mas? Mengapa mas? Sing duwe daerah kene mas. Untuk perjalanan menuju ke Puncak Arjuno, kita tadi melewati Alas Lali Jiwo dan sekarang kita sedang berada di Pasar Dieng. Di sini juga terdapat beberapa penanda yang mana ini dikhususkan untuk mengenang para pendaki yang pernah mendaki di Arjuno dan gugur ketika pendakian. Untuk jarak dari Pasar Dieng menuju puncak itu aslinya sudah sangat dekat. Karena dari Pasar Dieng kita sudah bisa melihat puncak. Kita perlu melipir, nanti naik sedikit, turun, dan naik lagi. Dan kita akan sampai di Puncak Arjuno. Untuk puncak Gunung Arjuno itu di atas tumpukan bebatuan, oleh karena itu puncaknya dinamakan dengan Puncak Ogal-Agil. Dinamakan Ogal-Agil karena batu-batu di sana bisa bergerak ketika tersapu angin kencang. Dalam bahasa Jawa namanya Ogal-Agil. Oh ya, aslinya untuk summit Arjuno ini itu lebih enak dini hari guys. Karena ketika di puncak, kalian bisa melihat sunrise tanpa ada penghalang. Tapi karena kita kesiangan, jadi ya wis, ya mana? Hehe. Aku telu likur. Mountain Kelod. Oh, Kelut. Oh, Kelot. Kelod and they have a river. Yes. Yes. Belerang. Lake, yeah. Yes. Aku pernah aku. Sumpah pernah sekali. Tapi gak sampai puncak. Why you picture? Apa aja Inggrisnya? Kau kan jemput video. Why you take him a picture? Oh, oke. It's not enjoy. Oke, just documentation. Okay. Kita nggak? 1, 2. Karena sudah terlalu siang, sekarang pukul 12:30, kita memutuskan untuk turun ke pos 3. Panas rek, sumpah. Kita bahas. Kasih Allah. Sikil. Oke, guys. Setelah leyeh-leyeh dan keturun di Lembah Kidang, kita lanjut menuju ke pos 3. Masih berapa jam? 3 jam setengah. 3 jam setengah. Sampai 4 jam. Dan ini penampakan timbangan belerang yang ada di pos 3. Biasanya belerang-belerang ini akan ditimbang sebelum diangkut ke bawah. Okay. Beliau adalah chef kita untuk masak nasi kali ini. Iling-ilingan ya, sing masak sego sopo? Chef Yahya. Oke, kita tutup hari kedua ini dengan mie instan di sore hari. Itadakimasu. Kita bangun agak pagi, di sisi lain untuk persiapan summit ke Welirang, kita juga sempat mendengar suara-suara aneh di luar tenda. Dan setelah kita membuka tenda, ekspektasi mendaki ketemu harimau, kenyataan mendaki ketemu ratatouille.
Mungkin sudah terlalu terang untuk berangkat ke Welirang, tapi karena ini hari terakhir, kita ingin menyelesaikan puncak Welirang juga. Jadi mau gimana lagi? Meskipun agak siang nggak apa-apa, kita berangkat. Di sini kita cuma ketambahan jaket saja. Oke. Untuk trek menuju puncak Welirang dari pos 3 itu lebih tertata daripada menuju ke puncak Arjuno. Karena trek ini juga dibuat jalur oleh penambang dari atas untuk turun. Kita juga sempat melewati penambang belerang. Awak dhewe sing nggawa tas sae pegel ya. Apa maneh bapak-bapak iki lho. Mikul gerobak. Sehat-sehat Pak, jenengan tiang sangar. Ketika menuju puncak Welirang, kita nanti akan melewati Taman Dewa. Jadi Taman Dewa sendiri adalah tanah lapang yang cukup luas dan juga menjadi penghubung atau pertigaan antara pendakian jalur tretes dan jalur sumber berantas. Selain luas, di Taman Dewa juga terdapat banyak bunga edelweiss. Oke. Gunung Welirang sendiri merupakan gunung yang masih aktif, tapi untuk puncak dari Gunung Welirang nanti itu di sebelah timur, kalau kawahnya itu di sebelah barat. Di sini karena baunya yang sangat menyengat, kita memutuskan untuk menggunakan masker untuk meminimalisir keracunan belerang. Puncak Welirang seperti tadi berada di sebelah timur dan kawahnya itu berada di sebelah barat. Faktor angin juga mempengaruhi lajurnya hembusan awan kawah. Alhamdulillah pagi ini cerah dan tidak badai sehingga view-nya bagus. Dan karena faktor belerang di puncak, jadi tidak dianjurkan berada di puncak untuk jangka waktu yang lama. Oke. Karena kita juga keburu waktu, setelah mengambil beberapa foto, kita langsung turun ke pos 3 agar nanti ketika kita kembali ke bawah tidak sampai gelap. Saat nanti. Mas Karo bro. Kamu percaya lah dek mangsuk mereka kondukur kono? Ya percaya mas. Iki lho buktine. Tak dudono fotone ta, engko ae aja saiki. Mau lho ya. Lho.
Gue ada siapa? Datang kalau Alhamdulillah, akhirnya kita berhasil sampai di pos 1. Dilanjut kita melakukan checking sampah oleh petugas sesuai list ketika berangkat. Setelah itu konfirmasi kedatangan dan pendakian pun selesai. Dan untuk kalian yang telah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. Dan apabila ada kesalahan dari tutur kata atau informasi, saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.